Oke, nah, thank you banget teman-teman rekan-rekan tutor dari tim tutor departemen yang udah datang ke training hari ini. Thank you banget. Aku senang banget karena hari ini kita bisa mulai lebih cepat dan yang di sini itu sangat banyak. Ya cukup banyak, 30 orang. Mungkin nanti bisa 40 orang lebih lah. Dan itu hal yang bagus karena di hari Senin ini kita akan ada kuliah tutor, nggak di nggak sama saya aja, nggak sama tutor departemen aja, tapi ada dari tim CSISM. Nah, di sini juga ada Om Leo selaku head CSISM ya. Nah, dan nanti juga akan menyampaikan materi dan beberapa hal. So, sebelum kita masuk ke materinya Om Leo, nanti aku juga akan menyampaikan materi beberapa soal CSNI-ISM. Kemarin diminta Alina untuk mengulang hal ini lagi, walaupun kita semua udah disampaikan di onboarding, but that's okay. Kita akan ulang ini lagi. Nah, jadi aku share screen ya, teman-teman ya. Aku akan jelaskan beberapa in general. Oke, nah ini. Layar aku udah kelihatan, Aman Mas, kelihatan. teman ya. Ini kan cuma 33 uang katanya wajib tutor masuk kan. Iya, wajib, tapi nyatanya juga jarang. Jarang ini. eh Apa itu namanya? Masih banyak yang nggak bisa. Sebenarnya aku juga udah survei kemarin. Di assessment last assessment itu kan ada survei mana hari yang paling longgar buat tutor-tutor itu mengerjakan hadir di training. Itu juga jawabannya hari Senin jam 21. Ada datanya. Sekitar 60 orang atau sampai 70 orang jawab hal itu, tapi ya 34 lah. Tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman. CSN SM Department. Jadi sebenarnya ini udah disampaikan di onboarding ya. Kalau di setelah onboarding 23 itu ada course onboarding baru. Itu mungkin teman-teman yang baru bisa jawab materi ini ada di modul berapa buat teman-teman baru yang baru onboarding. Jadi yang udah onboardingnya udah pakai course. Soalnya dulu nggak pakai course. Ingat nggak di modul berapa? Ayo, teman-teman yang baru lulus onboarding atau yang udah lama tapi masih ingat sama course-nya. 1 tahun yang lalu. Aduh, waduh. Enggak, zamannya Kak Hikmah, Kak Gusya, Mas Dharma nggak ngalamin course-nya. Course-nya itu kayaknya dari onboarding 23 baru ada. Oke, aku siap. Itu di modul 2 ya, di Communication with CS. Nah, jadi teman-teman, kita ada ruang lingkup pekerjaan. Nah, di sini. Jadi customer support atau CS itu eh, pekerjaannya meliputi apa saja, lebih ke proses enrollment, group and private, proses assignment tutor ke dalam kelas baru, membuat back office, WhatsApp group untuk tutor, dan membantu tutor menangani siswa yang bermasalah di kelas. Nah, masalahnya seperti apa sih? Seperti ya banyak hal yang permasalahan request dari klien yang mungkin aneh-aneh atau ya yang bersifat kebutuhan klien itu banyak. Seperti yang pertama adalah hmm, ini kayak minta pindah jadwal. Habis itu pertama minta dia nggak bisa masuk, habis itu minta ekstra kelas. Nah itu nggak mungkin ke CS ya. Kalau ekstra kelas pasti tangani tutor sendiri. Nah dan banyak hal. Atau komplain-komplain mengenai sesuatu. Nah itu tugasnya dihandle oleh CS. Nah, di sini ada 2 tipe komunikasi dengan CS, ya kan? Ada 2 tipe dong. Tip-
Ada yang tahu nggak tipenya bersifat apa dan nggak apa? Ada yang bisa jawab? Iya. Hmm. Enggak, aku ada, guys. Aku ada, aku ada, aku ada. Jadi komputer. Urgent dan non. Ya, benar. Urgent dan non Enggak, urgent ya. enggak ada nangis bohong, guys. Bohong. Oke, jadi yang bersifat urgent dan non urgent. Kalau yang bersifat non urgent itu lewat apa? Nah, lewat tiket, dan yang bersifat urgent lewat NICS. Nah, oke teman-teman. Thank you yang udah jawab. Nah, itu benar ya. Nah, terus gimana cara kita membedakan urgent dan nggak urgent sih? Sebenarnya ya teman-teman, di sini ada semua, tapi nanti aku akan buka di akhir video aja. Jadi ada perbedaan yang urgent sama nggak urgent itu kita harus sepaham ya. Urgent itu bersifatnya seperti apa, yang nggak urgent itu seperti apa. Nah, di sini. Nah, ada yang masih ingat dokumen ini atau udah setahun nggak kebaca? Sebenarnya ini masih relate ya sampai sekarang ya. Ini notionnya masih lama banget. Nah, di sini ada sifat case urgent dan nggak urgent itu seperti apa itu ada. Nah, seperti ini. Nah, customer support, ruang lingkupnya. Nah, urgent case itu apa? Urgent case itu siswa hadir di kelas namun back office student itu tidak ada. Ini urgent. Orang tua siswa marah karena sebab tertentu. Ini urgent. Orang tua meminta pembayaran kelas selanjutnya. Nah, ini urgent. Case untuk kelas H-1 jam yang akan dimulai. Nah, ini urgent. Nah, kalau permasalahannya ini CS, aku minta jadwal ini harus di reschedule karena siswanya sakit. Nah, itu sifatnya urgent atau enggak? Kelasnya mulai hari ini tapi diganti besok karena siswanya sakit. Atau ini CS, siswa ini tiba-tiba ngabarin nggak bisa. Terus habis itu minta diundur seminggu misalnya kayak gitu. Udah dipaksa di week yang sama nggak bisa. Nah, misalnya seperti itu. Itu sifatnya urgent nggak? Kalau weekend urgent Kak, tapi ke TL. Oh iya, ya ada jawaban-jawaban. Nah, hal itu bisa ke TL, ya. Tapi itu kalau di CS itu sifatnya nggak urgent. Jadi jangan pakai nih CS untuk hal-hal seperti itu ya. Pakailah nih CS dengan bijak untuk hal-hal seperti ini. Oke. Kalau misalnya anaknya mundur tapi kabarin Hamin si main sejam masuk nggak urgent ya. Sebenarnya mundur itu nggak sesuatu yang nggak urgent ya. Misalnya reschedule itu sebenarnya sesuatu yang nggak urgent. Misalnya, kalaupun udah lewat nih dari kurang dari 1 jam itu, kalau di back office-nya misalnya mau ganti di week yang sama ya, misalnya Sabtu nggak bisa masuk nih, mau diganti di hari Minggu, itu walaupun sudah lewat jam, ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya di back office kok. Jadi kalau izin itu sifatnya nggak urgent, mau izin yang gimana pun. Mm. Kan tinggal ubah back office-nya aja. Nah, gitu. Sebagai tutor, kalau bisa, tawarkan di minggu yang sama dulu. Untuk kelas-kelas private-nya, eh, kelas private dari ini ya, dari klien ya. Oke, terus kalau misalnya sifat case-nya yang nggak urgent, kita bisa melakukan link ini. Klik pada link ini, kita, nah, biasanya seperti ini case-nya, no respon, orang tua minta kelas pengganti, pengajuan refund, siswa tidak hadir lebih dari 2 kali, mengalami kesulitan belajar, salah umur, salah umur. Kalau ada yang case-case kalian menemui salah umur kemarin atau salah course, nah itu silahkan menggunakan tiket. Oke, so kita sepaham ya untuk case urgent dan nggak urgent ya di sini ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau bisa dilanjut? Oke. Tanya Kak,
Boleh. Oke Kak, kalau misalnya tadi kan ada yang minta cuti ya. Hmm. Nah, kalau minta cuti ini, misalnya dia case ini saya lagi ada case liburan kemarin dia kan request pertamanya liburan semester kemarin ya. Terus sekarang Hmm. minta dicutiin di hold dulu, minta pending ke liburan nanti Desember 2024. Itu juga nggak urgent ya? Nggak urgent. Oke, sama ini Kak, kalau misalnya ada case student group ya Kak. Jadi ada Hmm. yang apa namanya izin dia nggak bisa masuk Zoom gitu ya, tapi baru satu pelajaran gitu Kak. Nah, terus itu case-nya kita mau masuk ke apa substitute itu nanti nunggu dia miss 3 lesson ya berarti? Apa biarin dulu aja satu lesson dia miss atau Satu gimana? lesson miss, carikan ekstra kelas aja, Mas. Sama Oh, heeh, oke. ikutkan ekstra kelas di hari eh, jadwalnya biasanya hari Rabu udah muncul di situ. Nah, missnya di lesson berapa? Kalau ada slot kosong, kasih ke nama muridmu aja. Oh, itu kita lihatnya di mana tuh? EC. Ada di ini, di link operasional Di, aku websitenya. Mm-mm. Nanti kita tanya TL ya. Oke, oke. so aman ya. Lanjut ya. Nah ini, oke udah di share tuh. So lanjut guys, tadi soal CS kita udah sepaham ya soal urgent nggak urgent. Nah sekarang ISM. Nah ini jangan salah ya ISM. Oke, kita semua tahu yang namanya retention dan prolongation. Ketika siswa itu masanya package-nya itu udah habis dan ingin perpanjang. Nah teman-teman sebenarnya tutor itu di info juga soal balance list ini, balance list buat siswa. Nah, ya kan? Siswa-siswa kalian itu kan ada balance list-nya. Tutor itu sebenarnya dikasih info untuk setiap balance list ini. Tahu nggak eh, caranya lihat balance list siswa-siswa kalian tuh di mana? Kalau aku sih biasanya paling Apa? Minta screenshot sama TL. Minta Kak minta tolong screenshotin balance list-nya tinggal berapa. Nah, ini di dokumen ini bener. Nah, student balance list update. Ini ada di website operasional juga. Nah, di situ juga. Nah, benar. Cek chat itu ada operasional Netfly app itu. Nah, websitenya Hawking itu ada juga. Websitenya Mas Hawking ada juga. Ini, student balance list. Every Monday and Friday ini selalu update dia. Nah, di sini ada list daftar-daftar murid kalian yang kreditnya 0, 1, dan 2. Gitu. Oke. So gitu. Jadi, oh murid-murid ini perlu perpanjangan gitu. Oke, gitu aja sih. Nah, so yang harus tutor lakukan apa? Ya, kita kasih feedback seperti biasa. Kita kasih kalau dia di graduation ya kita beri raport, student final report seperti yang ada di next level checklist dan tidak perlu melakukan selling part. Kita hanya cukup memberikan progress, kita memberikan perkembangan ke student, kita memberikan feedback terbaik ke parents atau dan menjelaskan apa yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, yang melakukan selling part adalah ISM nantinya. Dengan otomatis tanpa kalian minta pun pasti data-data itu akan dibaca oleh ISM juga dan dilakukan selling part itu. Oke, itu teman-teman ruang lingkupnya. Dan terakhir kita punya dua ini ya. Dua tiket ini tolong dicatat ini pasti sangat penting. Bitly Algo Tiket CSI ISM ini adalah tiket terbaru Algorithmics karena kita habis mengganti sistem tiketing ini jadi tiket yang baru dan Algo Tutor FAQ tadi. Nah, sesuatu yang aku buka ini Notion. Isinya ya semua hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan operasional untuk berkomunikasi dengan customer support NISM.
So, gitu aja yang aku sampaikan. Oke, so far udah cukup jelas, guys. Oke, mungkin kalau sudah cukup jelas, aku serahkan ke eh, pembicara dari CSISM. Aku serahkan ke Om Leo. Nah, nanti Om Leo juga akan menyampaikan beberapa hal. Oh, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Leonar. Kalian bisa manggil aku Leo. Terima kasih waktunya untuk tutor udah rela ya udah hadir. Mungkin sibuk sama kelasnya atau kesibukan lainnya. Senang bisa ketemu sama semuanya. Kayaknya kita em, banyak yang baru di sini kulihat. Tapi aku nggak asing sama beberapa nama di sini. Kita kemarin ketemu sama Merta, juga ketemu siapa lagi? Monica di sini. Apa lagi ya? Wah, banyak yang baru sih, terutama di sini. Jadi banyak nggak kenal. Mungkin semua jarang apa ya, jarang komunikasi sama aku karena kebanyakan pasti sama CS sama ISM kayak gitu. Nah, di sini aku nanti bakal mungkin tadi dari Om Galang jelaskan tentang teknisnya ya, dari tutor gimana cara apply, gimana cara submit form ke CS. Nanti aku juga bakal jelaskan gimana cara membedakannya lebih mudahnya itu antara CS sama ISM. Dan di sini aku juga mau bahas tentang referral. Karena referral ini hal ya apa ya untuk kuartal ini yang benar-benar mau kita galakan karena kita ngelihat bahwa saat ada satu kesempatan, ada satu chance yang bagus buat kita bisa dapat income lagi dari referral. Dan ini kita pikir gimana caranya biar win-win solution, tutor dapat rewardnya, orang tua dapat reward, algo juga dapat rewardnya gitu. Aku juga mau share mungkin beberapa apa ya nanti ya rekomendasi tips dan rekomendasi apa yang bisa dilakukan. Mungkin beberapa udah ngelakuin, mungkin beberapa juga baru tahu informasinya, jadi bisa dipakai nanti ke depannya di kelas. Oh, izin aku share screen. Ini kelihatan nggak ya semuanya? Kelihatan, kelihatan Kelihatan kedengeran. ya. Oke. Em, kita ngobrol biasa aja. Jadi jangan diam semuanya. Kita apa ya dialog aja, diskusi aja kayak biasa. Jadi kalau memang ada yang ditanyakan, tanyakan aja. Jangan dipendam-pendam. Malah nanti tanya sendiri-sendiri, malah bingung jawabannya apa. Gitu. Karena balik lagi, kita bisa kuat kalau kita semua kerjasama. Kayak gitu. Em, aku bahas tentang referral, nanti ruang lingkupnya mungkin tadi teknisnya, tapi beberapa aku buka sesi tanya jawab tentang CS ISM. Mungkin kalian juga ada case tertentu yang bingung gimana cara menyelesaikannya. Dari sisi CS, dari sisi ISM apa yang nanti kita bakal jelaskan lagi tentang job desk kita. Oke, so jadi hari ini kita bahas agenda kita tentang referral, apa itu referral, terus cara kerjanya gimana, terus aku juga bakal ngasih lihat so far kita punya 5 referral dari tutor. Nanti bakal aku kasih tahu siapa aja yang dapat referralnya. Selanjutnya tips dan rekomendasi dan ruang lingkup CS dan ISM. Oke, next ini ganggu nih, ini gimana hilangnya ini. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya atau apa, um, enaknya lewat ini aja ya, lewat ngomong aja langsung, biar kita juga lebih dekat lagi, kita lebih enjoy lagi. Jadi ke depannya kalau misalnya kalian ada masalah, kalian ada hal-hal yang mau didiskusikan itu ya feel free buat kontak sama aku gitu. Em, jadi apa itu referral? Ya semua udah tahu ya apa itu referral. Aku nggak usah jelaskan lebih detail lagi apa itu referral. Jadi itu proses di mana seorang individu atau organisasi ya atau merekomendasikan produk dan layanan. Jadi semakin tinggi referral kita berarti artinya produk itu semakin bagus. Dari referral ini kita jual produk nih, bukan kita MLM atau gimana, tapi lebih ke produk. Nah kalau MLM kan hire orang dapat orang. Nah kita lebih ke produk, tapi dengan sistem lebih ke ya hampir sama sih sebenarnya kayak MLM, cuma apa yang kita jual adalah ada kita punya produknya di sini. Nah, jadi prosesnya itu gimana sih sampai orang tua itu bisa kita tahu nih, ini referral dari siapa, siapa yang nanti dapat rewardnya, gimana caranya kita deteksi segala macam. Jadi simpel lagi nih. Nanti dari kalian membagikan link referral ke klien.
Semua di sini ada nggak yang nggak dapat link referral? Terutama tutor baru nih. Ada nggak dari kalian yang belum dapat atau belum tahu link referral kalian masing-masing? Ada nggak? Wah, di chat lagi. Belum tahu Kak? Wah, siapa itu yang belum tahu tuh? Orang lama. Ya, nggak apa-apa. Yang lain gimana, guys? Ada yang tahu nggak? Kita seru nih ngobrol aja dari ketimbang kita di chat gini kan agak susah nih ngeliatnya. Udah yo, minta TL itu, Pak. Wah, siapa itu? Udah yo, minta TL-nya. Belum tahu juga. Wah, ternyata dari itu juga belum banyak nggak tahu nih. Tuh, kalau yang belum tahu minta TL-nya. eh sudah kelihatan. Yang lain guys, pengen tahu dong seberapa dari sini nih, dari semua yang tahu di sini, yang nggak tahu bisa nggak sih tulis di chat aja biar enak nih kalau ngomong berebutan. Kamu nanya Kak, kalau misalnya kita tahu kalau kita dapet referral itu kita tuh ada poinnya atau gimana sih Kak cara lihat poinnya itu? Oke, nanti aku bakal ini ya, kasih tahu ya, gimana dari sini apa yang kalian dapat yang belum. Wah, mm-mm. Oke, kayaknya banyak yang belum tahu. Jadi nanti kalau yang nggak tahu tanya aja tim leadnya untuk link kalian itu apa link dapat dari mana. Jadi tanya ke TL kalian aja. TL itu. Nah, untuk menjawab itu nanti aku selesaikan dulu slide ini baru aku jawab pertanyaan tadi dari Reski. Jadi ketika kalian bagikan link, kalian punya masing-masing link referral. Itu kita udah punya UTM-nya masing-masing. Jadi kita bisa tahu nih, ini linknya siapa yang bayar, ini dari kita cuma tahu tutor mana yang ngirim linknya. Tapi kita nggak tahu nih klien mana yang dari klien mana yang undang klien ini buat beli. Nah, ketika orang tua nge-share linknya, ada orang dari teman-teman yang mungkin keluarganya atau mungkin siapapun, dia misal upload di sosial media, dia bakal tahu, dia bakal join ke kelas kita, dia bakal daftar. Itu nanti ada kuisnya dari nama orang tuanya, nama anaknya, usia, pada punya laptop, harinya kapan. Nah, nanti kita ada booking manager yang bakal ngatur jadwalnya. Lalu mereka ke bagian TCM. Jadi TCM bagian sales, trial cost manager. Nah, dari situ nanti orang tuanya bakal bayar tuh. Ketika dia bayar, kita bisa tahu lead mana yang berhasil bayar. Nah, dari CS kita tahu link ini dari tutor siapa, tapi kita nggak tahu link ini dari orang tua siapa yang ngundang um, lead ini. Kita harus lakukan konfirmasi ke orang tuanya. Dari siapa ibu dapat link ini, gitu. Dan di sini pun kita coba se-fair mungkin. Jadi orang tuanya senang, tutornya senang, algo senang, TCM senang. Jadi semuanya senang kita pinginnya. Nah, jadi tujuannya referral itu. Em, untuk referral itu setauku dari tutor masing-masing bukan dapat poin, tapi kalian dapat reward. Rewardnya itu 5 atau $6 ya, aku kurang ingat. Berapa Om Galang? $5, Om. Oh, $5 ya. Ya, per, jadi per rewardnya anak. setiap kalian dapat satu link referral kan bukan $5. Jadi kalau misalnya kalian dapat 10 berarti kalian dapat $50 untuk setiap orang yang kalian ajak dan berhasil bayar ke Algo gitu. Em, ini jadi hari ini kita udah punya sampai hari ini dari Juli awal sampai sekarang kita punya 5 total lead yang bayar. Nah, sekarang pemenangnya itu ada IACTI Asia, ada 2 student. Nel Royan ada 1 student, Della Anissa Zahra 1, Mustika Ningrum 1. Ada nggak di sini ya IACTI saya di mic kita? Hadir, Kak. Oh, ada ya. Nah, Ya. ini nanti kita bakal umumkan pasti Aisyah dari CS kita bakal cek, kita bakal kasih tahu siapa aja yang dapat. Biasanya rewardnya itu dikirimkan nanti sama payoutnya itu, kayak gitu. Sebelum aku bagikan tips dan rekomendasi nih, mungkin dari Asiti Asia bisa nggak bagi share sedikit lah tentang apa ya? Gimana sih caranya dari aku manggilnya siapa ya? Sorry, biar lebih enak. Aas, Kak. Ya, Aas. panggilannya Kak. Nah, mungkin bisa nggak sih As bagikan sedikit kita informasinya gimana caranya As ini bisa dapatkan apa ya bisa
punya 2 referral ini? Ada nggak sih kiat-kiatnya, tipsnya? Oh, kalau ini kayaknya lagi keberuntungan aja Kak. Soalnya tuh eh, kalau gak salah minggu kemarin ada orang tua yang tanya sama saya katanya kemarin kan ada lomba tuh. Hmm? Nah, dia ikutan lomba anaknya, terus upload di YouTube. Nah, jadi ada temennya yang lihat gitu, terus tertarik gitu, terus akhirnya orang tuanya nanya gitu. Kalau misalkan saya tawarkan ke katanya ke apa sih ke temennya gitu, nanti saya dapat untung apa gitu, ada nggak link yang bisa saya share gitu. Terus akhirnya saya tanya ke Kak Fadli gitu. Terus sampai akhirnya sama Kak Fadli dikasih tahu. Saya juga baru tahu minggu kemarin Kak gitu. Kalau dari saya gak ada kiat-kiat sih, tapi kalau udah tahu kayak gini mungkin nanti saya akan coba untuk share lebih apa ya, share atau misalkan cari cara biar nanti ada apa namanya, yang lain yang bisa ikutan ini gitu. Oke. Ya, itu kadang bekerja ya. Orang-orang yang datang sendiri itu lebih gampang, lebih lebih mudah lagi buat kita dapatkan referral. Iya Di Kak. sini aku ngasih beberapa tips ya. Em, Referral kita so far yang paling besar itu datang dari TCM. Apa yang mereka lakukan? Jadi yang mereka lakukan ketika mereka conduct TC itu kan pakai Zoom. Mereka face to face ke orang tuanya. Jadi mereka selalu tanya itu, Bu, ada nggak sih anak yang, ada nggak sih ini adiknya atau kakaknya, mungkin mau gabung juga. Nah, itu bisa lewat saya. Gimana saya bantu? Nah, itu hal yang paling apa ya? Yang kita lihat so far yang paling ampuh ya, karena kalian udah face to face dengan orang tuanya. Tapi aku nggak rekomendasikan itu ke semuanya ya. Kita lakukan dengan cara yang lebih gampang aja ke depannya, karena nggak mungkin eh, kita nyuruh kalian kayak itu, kayak kayak jualan lah istilahnya. Nah, tapi ada beberapa tips yang bisa kalian pakai nih ke depannya. Em, dari kita sebenarnya udah menjalankan inisiatif ini sejak 2 bulan lalu. Tapi apa ya, progresnya lambat banget. Kita masih cari-cari, kita masih test and trial. Apa sih yang ngebuat klien ini hmm, kita bisa dapat referral ini sebanyaknya dari mana sih? Gimana sih kita sistemnya apa sih yang mau kita buat? Dan bulan ini kita ada peningkatannya cukup tajam. Yang biasanya itu cuma dapat 1-2 referral, hari ini kita bisa dapat 16 referral. Dan revenue kita bisa sampai 2,5 K dari referral doang. Nah, kita lihat permasalahannya yang udah kita amati yaitu hasilnya yang nggak apa ya, unpredictable result ya. Jadi kalian nggak tahu orang tua mana yang bakal nge-share link kalian. Kalian nggak tahu dari yang di-share itu mana yang beli. Nah, di situ. Lalu konsistensi di sini. Kita sebelumnya lakukan dengan manual lah. Kita kirim manual saat mereka bayar kelasnya, kita kirim manual saat kita sudah dapat feedback positif, kita kirim manual. Tapi jeleknya adalah kita nggak bisa monitor nih. Apakah semua dikirim? Apakah cuma orang-orang tertentu yang ngirim? Nah, gitu. Kedua, masalah kepercayaan diri ya. Kadang dari kita juga nyarankan buat nelpon, tapi kadang dari manajernya juga merasa apa ya, fokus utama mereka itu tentang misalnya nanya feedback atau mungkin tentang prolongations. Jadi mereka kadang kurang percaya diri nih buat tawarkan klien-klien kita. Apalagi klien yang punya komplain kurang bagus di situ. Kedua, relasi. Ini udah pasti sih. Di mana-mana yang hubungannya dengan dunia sales, dengan dunia ibaratnya apa ya, ya hampir semua sih pekerjaan ataupun ujung-ujungnya relasi itu. Nah, dari sini, dari permasalahan dari referral, jadi kita bisa nyimpulkan beberapa solusi, beberapa tips yang bisa kita pakai nih untuk orang tuanya. Yang pertama, karena kita nggak tahu lead mana yang bakal jadi, lead mana yang bakal bayar, itu solusinya adalah sebar link referral sebanyak-banyaknya. Kalian bisa kirim di personal feedback kalian. Kalian bisa kirimkan link itu setelah kalian berikan substitut kelas ke orang tuanya. Kalian bisa kirimkan juga setelah ngajar, kalian kasih feedback ke orang tuanya. Nah, ini yang bisa coba kalian mungkin ke depannya bisa terapkan nih. Di setiap feedback kalian coba apa ya, masukkan link referral kalian ke orang tuanya. Selanjutnya apa? Apresiasi nih atau gift untuk memancing orang tua. Jadi kita at least satu step karena kita nggak tahu ya
orang tua mana yang mau nge-share. Kadang orang tua bilang, oh ya kak, saya tertarik. Tapi dia nggak tahu, kita nggak tahu nih orang tua ini beneran tertarik, apa dia bener-bener nge-share link kita. Nah, buat antisipasi ini, kita bisa berikan beberapa gift, kita berikan beberapa apresiasi ke orang tua. Dan jika mereka ingin membagikan sekedar link aja, ya, membagikan hanya sekedar bagian link mereka, mungkin ke temannya, ke keluarga, ke grup atau sekolah media atau media sosial. Nanti dari kita bakal kirimkan ke kalian apa sih gift yang bisa kita kasih ke orang tuanya. So far kita punya PDF dari tim marketing kayak isinya itu tentang apa ya, lebih ke edukasi anak gitu. Selanjutnya juga kita bakal bikin konten untuk video untuk memudahkan orang tua yang bisa em, apa ya, memancing hasrat orang tua buat bagikan linknya. Ketiga, ini sih paling penting ya, jalin komunikasi yang kuat dengan orang tua. Ketika kalian udah jalin kuat, kalian udah dekat, udah otomatis apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian omongkan tuh pasti percaya. Jadi ini juga bagus, misalnya kalian punya klien, 5 referral dari satu klien, itu berarti kan akumulasi ya, kita hitung akumulasi. Kalau satu orang bisa ngundang, satu orang ini bisa ngundang 5 klien, berarti kan juga dapat 5 di situ. Nah, jadi betul-betul relasinya bisa dijaga tuh dengan orang tua. Terus apalagi berikan tips ke orang tua cara membagikan link referral ke mereka. Mungkin beberapa orang tua tahu ya cara membagikannya. Kalian juga bisa kasihkan tips. Mungkin kalian bisa beritahu bahwa mereka bisa share di grup sekolahnya, mereka bisa share juga di sosial media, mereka bisa share itu ke keluarga atau teman-temannya. Yang kelima, ini yang kayak aku bilang tadi. Mungkin di situ kalian bisa curi-curi, kalian punya relasi yang kuat dengan orang tuanya, terutama private ini pasti bakal bekerja nih, karena kalian bakal sering ketemu sama orang tuanya. Nah, di situ kalian bisa juga tanya-tanya iseng-iseng aja, punya nggak dia adik atau gimana. Kalau memang dia tertarik sama coding, um, itu bisa lewat kalian. Gitu. Eh, em, Mungkin dari sini ada nggak mau tanya tentang referral? Tanya Om, Hah? kenalkan namanya Alwi, Iya, Alwi. Om Leonar. Mhm. Kan kemarin kayaknya tanya sama Mas Fadli. Mas Fadli cara ngirimnya gimana? Oh iya, terus setelah biasanya orang tua tuh nanya apa ya? Dapat potongannya berapa? Gitu. Atau saya dapat apa? Gitu. Kalau daftar dapat potongannya berapa? Katanya Mas Fadli dulu. Oh, yang tahu potongannya cuma 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 siapa ya? TCM apa apa ya? Mhm. Nah, gitu. Jadi kayaknya kurang kuat saya ngomongnya, maksudnya apa yang mereka dapatkan, apa mereka dapat potongan atau apa gitunya dulu Om. Iya, sekarang kita udah kumpulkan beberapa. Kita jadi survei, kita tanya ke orang tuanya, kita pilih, kita minta mereka pilih reward apa yang mereka mau. Dan ke- kita ke depannya rewardnya itu adalah diskon untuk next lessonnya itu sebesar 150.000 untuk satu orang. Jadi nggak peduli klien itu nanti yang dia undang beli 8 minggu, 16 atau 64, dia bakal dapat diskon 150.000. Dan kalau dia bisa ngundang 10 orang, berarti ya dia dapat diskon 1,5 juta tuh untuk next lesson. Kalau yang daftar, kalau yang daftar, bukan yang nyebarin, kalau yang daftar. Yang daftar dia bakal dapat harga diskon di kelas trial itu. Jadi di kelas Oh, trial kita punya banyak harga, ada berapa layer di situ mereka bisa dapat harga diskon. Itu sih. nah harga diskon itu nggak bisa disebutin ya Om ya. Nggak bisa om, itu senjatanya TCM soalnya. Berarti kalimatnya tetap dapat diskon. Diskonnya berapa? Itu Iya. pertanyaannya kejadian nih gitu. Diskonnya Ya berapa pasti itu kalau saya banyak daftar gitu. pakai link ini? Ya pasti itu kejadian ya. Em, Mungkin biasanya itu juga sering jadi ya. Kalau ketika mereka nanya tentang harganya berapa, diskonnya berapa, itu suruh mereka coba aja kelas trial karena itu kelasnya gratis tuh. Nah, nanti dia bisa mikirkan setelah kelas trial itu untuk harganya cocok apa enggak. Jadi at least dia nyoba aja dulu. Oke, oke. Terima kasih. Oke, thank you. Yang lain ada nggak mau tanya nih? Atau dari kalian mungkin hmm,
ada yang pernah nyoba belum tentang referral ini? Aku pernah nyoba pas ngirim feedback, Kak. Cuman apa karena ngasih link aja kali ya, jadi dikira kayak spam gitu mungkin. Kalau ada Ya, kayak kayak foto gitu atau desain itu mungkin mereka lebih tertarik, Kak. oh ya bener ya. Kita kemarin ke Asdev, ternyata memang banyak orang tua yang nggak paham tuh meskipun kita udah jelaskan benefitnya apa dalam teksnya. Nah, ke depannya kita bakal buat satu konten gimana caranya biar orang tua ini paham, entah itu video atau mungkin presentasi ke orang tuanya. Nanti kita bakal bantu share ke tutor juga tuh ya. Jadi semakin menarik, semakin mau menggugah saat orang tua buat nge-share linknya gitu. Tapi ini tadi Rida ya, kan kita nggak tahu nih lead mana nih, orang tua mana yang nge-share. Jadi saran aku tetap konsistensi. Jadi kirim aja sebanyak-banyaknya di semua feedback Rida. Kita nggak tahu mana yang nyangkut di situ. Terima kasih, Kak. Ah. Karena gini guys, ini juga pengalaman dari ISM ya. Kita lihat bahwa orang tua itu trust lebih ke tutor ketimbang dari sisi CS atau sisi ISM. Jadi ketika kita hubungin klien itu responnya agak kurang. Tapi ketika kita minta bantuan sama si tutor, nah orang tua itu gercep banget tuh balasnya. Nah, jadi ini benefit buat kalian buat dapatkan apa ya, extra money lah di sini. Yang lain ada lagi nggak? Oke, kalau diam berarti nggak ada ya. Oke, aku bakal lanjut lagi ke ini strukturnya CS sama ISM ya. Tadi udah jelaskan sama Galang. Nah, aku coba ngasih tambahkan beberapa informasi tambahan di sini perihal strukturnya. Mungkin dari kalian udah familiar sama beberapa nama, dan mungkin kalian nggak familiar sama orang-orang baru. Terutama di ISM itu ada orang baru. Dan kita baru-baru ini melakukan pergantian untuk leader untuk CS. Nah, jadi nanti ke depannya kalau kalian merasa, wah aku udah tiket ini ngirim sehari 2 hari tapi nggak ada balasan nih. Nah itu kalian bisa tag leadernya untuk dapatnya respon yang lebih cepat lagi. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak dapat, ya kalian bisa report itu ke TL kalian. Nanti pas kita selalu punya weekly meeting, jadi kita ketemu. Nah itu yang bisa nanti em, kita bahas nih ke depannya untuk solusinya gimana. Oke, jadi aku potong ya ini untuk strukturnya ya. Kalau kita ngomongin dari awal banget, untuk dari paling atas sampai paling bawah ini nggak cukup ini satu kayak gini. Ya cukup sih sebenarnya, cuma ya agak jelimet aja lah ya. Nah, dari sebenarnya CS ISM ini apa ya? Kayak dua departemen tapi jadi satu gitu. Kita sekarang punya berapa departemen ya? Kita punya dari awal kita punya booking manager. Jadi booking manager ini yang ngatur jadwal dari awal. Kita punya sales yang conduct TC-nya, yang buat new sales. Nah, kita nyebutnya departemen 2 ini yang paling depan garda terdepan ini new sales. Nah, setelah mereka bayar itu departemennya kita sebutnya LX departemen. Jadi learning experience. Nah, itu isinya ada tutor, ada CS, ada ISM. Nah, tiga itu tuh. Pertama di sini kita punya head of product team itu dari Kamisina, mungkin belum pernah ketemu atau mungkin ada beberapa yang tahu. Terus headnya aku sekarang, sebelumnya lead of CS-nya Lolita, tapi sekarang adalah Herman. Jadi kalau kalian misalnya ada kendala yang urgent banget, kalian responnya lama dari CS itu kalian bisa masuk tag si Herman ini. Nah, isinya siapa aja? Sekarang kita punya totalnya 9 CS. Jadi ada Indah, Lolita, Aliza, Putri, Diva, Sinta, Pinkan, Denisa, sama Velda. Itu. Dan kita punya shift-shiftnya tertentu. Jadi kalian bisa ngeliat tuh siapa yang lagi on duty hari itu, siapa yang lagi ngurusin grup. Nah, kalian bisa tag itu untuk kasih untuk apa yang lebih cepat lagi balasannya.
Selanjutnya buat ISM kita ada leadernya, namanya Hajriani. Mungkin mereka udah kenal. Di situ kita punya ada Niken, ada Maida, dan banyak yang baru sebenarnya kayak Rani. Terus apa lagi di sini ada Tasya, ada Elia, ada Bella. Hampir semua isinya sini cewek semua ini. Cuma 3 orang laki-laki gitu. Ini perihal strukturnya. Next. Nah, jadi untuk bedakan kalian ini apa ya? Masalah ini ke siapa? Itu simple, guys. Jadi kalian kalau student yang punya balance itu ke CS. Tapi kalau student yang khusus prolongation mau perpanjangan urusan payment segala macam itu ke ISM. Nah, jadi kalau misalnya perihal komplain, refund, handling klien dan punya kredit itu kalian bisa ke tag CS. Nah, kita urus enrollment, assignment dari tutornya juga, assignment dan creating ke grup kelas, kita lakukan merging, terus kita juga beberapa hubungin murid-murid yang gak hadir selama di kelas, kita ngebantu jembatani antara tutor, TCM, ISM ke orang tua. Lalu tentang graduation nih, terutama siswa yang punya balance lebih dari 2. Nah, itu dari sisi CS sama ISM. Nah, mungkin dari kalian ada nggak, guys, mau cerita pengalaman jelek kalian tentang apa ya, pengalaman kurang menyenangkan kalian selama ini dari CS sama ISM? Boleh nggak aku tahu? Mungkin kalian mau share gitu. Aku kak. Ya, oke. Kak, mau ini Kak, coba ini nggak pakai nyebut nama ya, cuma ada mungkin saya nggak tahu Hmm, deh, kayaknya antara baru atau enggak. eh Misal ada eh member baru, student baru gitu ya, terus di-assign ke tutor, terus nomornya gitu nggak dicek gitu ya Kak, itu tuh aktif atau enggak, atau ada WA-nya atau enggak, karena kan tutor ya, apalagi untuk yang private kan kita kan hubungin sendiri ya, agak kerepotan, apalagi yang grup gitu ya, ada salah satu yang nggak masuk, terus no respon gitu kan, bingung ya, itu kan case-nya biasanya tuh di-assign H-1 gitu ya. Kadang kan kita harus butuh cepet. Kadang tuh lama banget responnya. Bisa nggak sih kalau untuk di next-nya, itu tuh nomor handphone tuh dicek dulu sebelum di-assign ke tutor gitu. oke. Untuk menjawab pertanyaan itu aku nggak yakin ya itu bisa apa enggak ya. Karena itu sebenarnya otomatis em, diintegrasi antara AMO sama back office. Biasanya yang benar itu di AMO. Kadang di back office itu salah. Jadi buat ngecek kedua itu apa ya? Makan waktu sih dari aku Agus. Mungkin 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 kedepannya apa yang bisa kita lakukan adalah perihal assignmentnya bisa dipercepat lagi. Jadi buat antisipasi orang tuanya itu ya bisa lebih cepat lagi karena memang sekarang ini kita nggak bisa ngecek nih ini valid apa enggak apa ya WhatsApp-nya perihal ini. Tapi aku juga bakal coba tes ke tech support kalau memangnya masalah ini sering ditemuin, aku bakal kasih note. Harusnya ini hubungannya sama tech support. Jadi ke depannya biar sama-sama enak, aku bakal sync ke tech support untuk bisa ngecek tuh apa ada kesalahan di nomornya itu. Biasanya aku mau nanya nih dari Agus biasanya sebelum mulai kelas ada hubungin orang tuanya nggak? Iya, biasanya kita reach out ya dari back office, kita ambil nomornya kan. Terus kita perkenalan dan juga masukin, kalau yang private kan biasanya kita harus infoin kalau ada grup gitu ya, grup WhatsApp. Nah, terus kalau untuk yang grup juga sama, cuma perlakuannya kalau grup kan kita kan langsung kayak bulk up gitu ya, bulk up semua nomor kita kumpulin, kita pakai template, kita gini. Terus kita kan kebetulan kalau aku part time gitu ya, ada kerja full time sampingan. Jadi kalau misalnya ngecekin tiap hari gitu ya, ini udah masuk grup atau belum, itu kayak nggak ada waktu gitu untuk grup itu. Jadi suka ada misalnya miss, oh yang ini belum masuk grup. Nah, kita bisa ngeceknya besoknya, oh ternyata dia nggak masuk, atau nggak di hari H-nya baru ketahuan kalau dia tuh nggak masuk. Biasanya sih aku antisipasi ini udah masuk atau enggak belum, itu biasanya kalau di awal kita kursus biasanya aku foto bareng, di akhir juga foto bareng. Jadi ketahuan nih siswa mana yang nggak masuk gitu. Cuma tetap aja sih sampai sekarang juga kan jadinya di attendance kita kan quality kita jadinya jelek gitu ya persentasenya.
Itu ngerusak banget sih kalau menurut aku gitu kan. Itu harusnya relate-nya ke pertemuan ada nggak case di mana sampai pertemuan ketiga, empat, lima mungkin nggak hadir? Kalau Sampai misalnya, ini belum sih kalau kayak gitu. Cuma baru ini doang sih kejadian baru-baru ini dari hari Sabtu aku udah reach out tapi sampai sekarang masih checklist satu. Padahal itu udah aku udah minta CS, nomornya ada nomor lain nggak selain ini? Itu udah nomor terbaru yang dikasih CS tapi tetap aja masih checklist satu gitu. oke. Nanti aku bakal itu ya. Kayaknya apa yang bisa lakukan perihal assignment ya didahuluin. Mungkin tips dari aku itu ini dari tadi ke Agus tadi kalau misalnya ngirim WhatsApp itu gimana caranya? Nomor di save atau Enggak gimana? sih biasa kita pakai API. Oke. Oke deh. Guys, yang lain ada nggak experience buruk lain dari kalian ngerasa bahwa wah CS-nya ternyata lambat ya, wah ternyata apalagi ya CS-nya kurang informatif ya, kurang kasih solutif ya. Ada nggak bisa ngasih aku buat perbaikan nih ke depannya? Oh ini siapa ini? Hikmah. Oh sama ya masalahnya. Oke guys, ada nggak selain ini guys? Jadi aku ada dua nih, perihal yang itu minta dipin, ya, itu bisa dilakukan itu gampang. Perihal nama ini aku bakal coba cari lagi gimana caranya lebih mudah karena agak sedikit nggak memungkinkan buat kita ngecek karena sebenarnya flow-nya kayak gini. Kita itu kita kirimkan pesan reminder ke orang tua 24 jam sebelum kelas itu beserta link grupnya. Dan kita melakukan double check itu lewat tutor. Jadi tutor ngirimkan linknya berharap orang tuanya masuk. Dan kenapa nggak semua tutor dijadikan admin? Kita itu lebih ini sih apa ya? Karena um, takutnya permasalahannya adalah beberapa tutor yang mungkin udah keluar atau gimana itu berarti bisa ganggu jalannya apa ya bisa mungkin tutor-tutor yang apa ya ngomongnya ya, tutor yang keluar tapi mungkin dia ngerasa ingin ngerusak data atau gimana. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi kenapa kita nggak kasih admin semuanya? Gitu. Yang lain ada nggak selain ini lagi? Oh, nama typo guys. Ini kan kita pakai nama Rusia. Jadi nama Rusia itu ada tiga. Terakhirnya ada apa ya? Nama, nama tengah, sama nama keluarga. Dan biasanya penamaan anak itu namanya nama keluarga itu di depan. Tapi strukturnya itu nama, nama tengah, keluarga. Tapi biasanya dalam penyebutan dalam apa ya, penulisan itu buat lebih sopannya kita manggil atau gimana itu nama keluarga itu di depan. Nah, makanya di back office itu ada dua kolom. Jadi sering keulang-ulang tuh namanya. Misalnya siapa ya nama anaknya? Herman Herman atau mungkin nama belakangnya jadi nama depan. Nah, itu sering terjadi tuh kayak gitu. Kalau masalah ini sebenarnya kan ini ya, Apkoro tapi aslinya Apkori. Itu mereka yang ngisi nama, kayaknya mereka yang typo. Tapi kita juga nggak sadar kan, karena kalau misalnya nggak ada note dari TCM-nya, nggak ada note dari BM-nya, kita nggak bisa ngubah ini. Kita juga nggak tahu sebenarnya masalah ini. Ada satu lagi nih Kak, sama Hmm? kayak let respon, bukan let respon sih. Kalau let respon memang kalau bisanya kan kalau ada checklist 2 berarti udah dibaca ya. Oke kita tungguin sampai sejam 2 jam tuh masih belum dibalas tuh ada salah satu CS yang kayak gitu. Terus sampai aku tanya ke CS lainnya, akhirnya dibantu sama CS lainnya ya. Itu menurut aku kayak gimana gitu kita butuh urgent ke dia, padahal dia yang reminder dan assign kok kenapa dia eh buat kita ini lama banget gitu responnya. Kalau bilang saya cari dulu bilang ke tutornya, bentar ya Kak, saya cari dulu kan kita kan tenang ya daripada cuma di checklist 2 didiemin sampai berjam-jam kan kita kan juga panik ya.
Kalau lagi urgent kadang-kadang kayak gitu Kak. Tapi terima kasih untuk CS-CS lainnya yang mungkin saling backup ya. Jadi aman sih. Ya, buat Kak Agus nanti ke depannya kalau misalnya nemu case kayak gitu lagi, misalnya nggak ada reaksi, nggak ada emoji reaksi di situ, apapun bisa langsung tag si siapa, si leadnya, kayak gitu. Oh enggak Kak, ini soalnya personal sih Kak. Kalau Wah, lagi itu ya, makanya aku apa ya, jangan, aku bilang ke CS, hindarin personal, karena satu, masalah transparansi, kedua kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi lebih baiknya lewat grup, jadi semuanya biar tahu tuh. Gitu. Jadi saran aku ke depannya bisa lewat grup aja biar termonitor semuanya. Ah, oke, guys, ada lagi nggak dari kalian guys? Masukan atau apapun? Mungkin kalau sama ada pengecekan pengetesan perangkat khusus untuk kurs desain dan Roblox karena beberapa ternyata pengeditan untuk kelas desain hanya coba pakai. Em, buat Dika ini dari kelas pertama ya? Halo, Ya, apa bisa terdengar suara saya? ya bisa. Oh, oh ini TCM ya? Oh, maaf, maaf. Oh, ternyata beda ya? Beda. Jadi TCM itu Ah, trial. ya, ya, I see, I Ya, see. dia yang Iya, iya, ngurus. ya. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa, Kak. Mungkin tadinya mau tanya itu aja sih, Kak. Soalnya kan Ini Mhm. eh, ada beberapa perangkat yang ternyata nge-lag gitu kan, yang kemarin-kemarin saya ini, saya ajar gitu. Jadi cuma mau tahu aja, kira-kira apakah ada pengetesan yang eh, mungkin dicoba sampai ke ininya, ke aplikasinya atau ke softwarenya diinstal gitu. Hmm, aku kurang tahu ya kalau desain ya. Om Galang tahu nggak kalau perihal desain itu pakai apa Kalau isi? kemarin kan eh, nggak maksudnya cuman karena ngeleknya aja kan jadi berpengaruh di kelasnya kemudian jadi parents kayak kemarin kan waktu ini nggak apa-apa kok sekarang nggak bisa gitu. Jadi kayak merasa apa ya? Kayak merasa ditipu gitu kan jadinya. Padahal kan memang aplikasi yang kita pakai atau software yang kita pakai nggak cuma satu kan. Itu aja sih Mhm. Kak. Tapi Oh, ternyata memang bukan ranahnya jadi saya maaf itu Kak, nggak apa-apa. Aman tapi kok. itu bagus sih Dika. Mungkin nanti boleh diingatkan ke PC aku ya. Jadi apakah aku nanti juga bakal tanya ya. Selama ini yang ditanya itu Roblox. Roblox itu Mm-mm. punya segini segini segini. Ternyata kan eh, jadi kayak gini di desain itu kan trial kelasnya itu nggak ada buka aplikasi-aplikasi lain nih selain Google Chrome, Ya, ya kan? Nah, iya. ternyata setelah di course ada. Nah, mungkin nanti aku minta aja ke TCM lead atau TCM head, aku nanti minta. Nah, nanti tolong dibantu sampaikan spesifikasi yang enak buat eh, laptopnya buat belajar desain. Nanti akan disampaikan juga seperti kelas Roblox bahwa nanti ada aplikasi yang diinstal seperti ini. Jadi laptopnya harus seperti ini gitu ke depannya. Oh ya, baik. Makasih Mas. Nanti kalau untuk yang apa spek minimalnya mungkin nanti ada dari Mas Alwi atau Mas Merta yang lebih tahu menurut saya. Oh, boleh Ya, boleh. gitu. Ntar Ya. aku juga bantu research. Ya, makasih Mas. Oke. Kak, ada lagi Kak nih, ada sering banget terjadi kayak kalau student baru di assign itu mereka nggak bisa login ke website Algorithmics ya, karena mereka katanya nggak dapat password sama login username-nya gitu. Terus waktu saya jelaskan sebelumnya saya pernah kontak sama siapa sama tim Algorithmics, saya kan kurang tahu ya kontakkan nama siapa itu entah sama CS atau sama siapa saya kan nggak tahu ya. Nah, biasanya sih saya coba-coba searching di WhatsApp-nya gitu kan. Itu makan durasi juga sih Kak kalau kayak gitu Kak. Itu bisa nggak sih Kak kalau kayak ada teksnya itu ada penebalan gitu. Ini bagian username-nya jadi jangan ditumpuk gitu Kak. Untuk rapihkan teksnya mungkin Kak biar si parent-nya juga ngeh kalau ada password.
dan juga username waktu di awal dia eh baru gitu. Oke, bisa. Bagus. Sebenarnya agak aneh orang tua nggak tahu password ya. Karena gini, dari mereka masuk TC itu username login nggak berubah. Ketika mereka dapat kelas, mereka dapat username sama password. Ketika mereka dapat reminder 24 jam sebelum kelas, mereka dapat login dan password. Jadi 3 kali mereka itu diinformasikan tentang login dan passwordnya. Biasanya itu orang tua yang nggak teliti. Tapi untuk itu sarannya aku coba nanti bakal edit lagi template-nya buat di bold ya di situnya. Gitu. Yang lain ada lagi nggak? Ini juga kalau kalian ada apa ya, mungkin masalah ini sih, terutama kan kita hubungannya sama ada sama ISM nggak melulu sama CS ya. Jadi juga ada hubungannya sama TCM nih. Misalnya kalian nemu bahwa anaknya nggak sesuai usianya, harusnya ini bukan VP tapi malah masuk ke VP atau mungkin apalagi yang lainnya kayak case kayak gini mungkin masalah teknikalnya banyak banget dari orang tuanya, salah Zoom. Biasanya apalagi ya paling umum sih biasanya usia tuh kalian sering nemu nggak ada masalah di situ perihal usia atau yang lainnya. Ih, kok mati? Hmm, Oh, nggak mati, memang dia diem. sorry gimana? Oke, paham. Apa ini? Oh ya Kak, kalau lompat atau turun modul atau mentoring itu ada keterlibatan C1S nggak ya? Jadi gini guys, ini agak sedikit susah ya buat kita em, perihal lompat modul sama perihal apa ya mentoring ya. Jadi kita apa yang kita dapat itu cuma informasi dari TCM dan dari tutor. Yang susahnya adalah ketika TCM menilai bahwa anak ini pintar, anak ini bisa lompat modul, tapi mereka nggak ngasih tahu kita nih modul mana yang bisa mereka lompatin. Jadi biasanya kita ambil sama rata tuh. Kira-kira cocoknya itu dari modul misalnya kedua atau berapa. Jadi kita nggak lompat terlalu tinggi. Terus berdasarkan komplain dari orang tuanya, cocoknya dia ke modul mana. Dan kita biasanya kalau sudah masuk kelas, kita bakal konsultasi ke tutornya kira-kira ini cocoknya mulai modul ke berapa. Oh, di Aceh jarang. Nggak enak Sorry gitu. gimana? Giori? Kayaknya lupa mute deh. Oh. Kayak gitu sih dari kita kalau masalah ini internet stabil ini agak susah ya ini buat diselesaikan masalahnya karena balik lagi dari orang tuanya kita nggak tahu bisa ngapa. Ya, saran aku tadi bener nih. Mungkin kalau ada jam-jam khusus di mana internetnya lagi lebih stabil itu bisa diinfokan ke CS biar nanti CS bisa ngubungin buat reschedule lagi jadwalnya. Nah ini sih apa yang Kais bilang bener ya. Ini yang sebenarnya mau digali nih. Sebenarnya apa ada perbedaan yang bener-bener beda ya dari TC sama real class-nya gitu. Jadi ini yang mau kita sinkronkan ke depannya. So far masalah yang kita dapat adalah perbedaan usia. Contohnya itu yang kemarin dianalisa itu tentang desain. Di mana kursnya itu untuk 8 sampai 10 tahun, ternyata ada anak usia 13 tahun, 14 tahun. Jadi itu ngebuat angka prolongation-nya rendah. Terutama untuk usia-usia segitu ya. Mungkin bete lah ngikutin anak-anak kecil di situ. Nah, makanya feedback dari kalian ini kita butuh banget nih. Kalau memang kalian ada masukan, ada feedback perihal ya apapun lah selama di kelas gitu. Yang hubungnya sama student sama orang tua ya. Itu sih banyak ranahnya ke bagian CS sama ISM. Aku nambahin om, mumpung inget Hmm, om, kelas desain om. ya, Masalah Mac, wah itu sering banget om di kelas pertama banyak banget aku nemuin yang nggak bisa diinstal GIMP atau orangnya yang nggak bisa nginstal. Bahkan memang saya pribadi, Alwi juga nggak paham Mac nih, pakainya Windows kan. Beberapa kali saya minta bantuan Kak Merta bareng sama Mbak siapa ya Mbak Nia ya pernah. Sekarang kejadian lagi.
Sama Omerta udah dikasih solusi, udah dibikinin YouTube-nya tuh. Kalau orang Mac itu harus seperti apa, seperti apa, seperti apa, kayak gitu. Tapi ternyata si siswa bahkan nama parennya juga nggak bisa, sama papanya, ibunya nggak bisa nginstal dengan panduannya Kak Merta. Akhirnya mereka ketinggalan sampai sampai kelas selesai, bahkan sampai hari ini kelas Sabtu kemarin udah tak kirimi YouTube-nya Kak Merta, tak tanyain pagi ini, Bunda udah bisa? Nggak bisa Kak, nggak bisa. Nah, instalan GIMP sama Mac itu apa bisa mungkin Mas Galang atau siapa yang ngasih solusi atau sebelumnya nggak tahu gimana caranya ini Mac Mac orang desain yang pakai Mac banyak banget, ada nggak yang punya pengalaman nama kayak sama aku, orang Mac diinstal GIMP atau nginstal GIMP pada nggak bisa. Aku bisa jawab nih. Jadi Oke. Mac itu bukan bukan perkara installnya DEMP atau desainnya ya. Sebenarnya semua semua laptop Mac itu apalagi yang 2019 ke atas itu dilengkapi dengan prosedur keamanan sehingga dia susah untuk install aplikasi dari Google yang pertama. Ya Nah, ngomong ngomong kayak gini kemarinnya ke maka dari bapak itu ibu. sebenarnya ya MacBook itu menyesuaikan kita semua, guys. Nah, mungkin nah instalasinya itu mungkin udah disediakan sama Om Merta ya. Nanti aku buat instalasinya juga buat matiin si Defendernya Mac-nya itu dulu. Nah, gitu. Jadi harus ada proses matiin Defender Mac-nya dulu, baru install application-nya. Apalagi Mac baru tuh. Nah, keamanannya emang tidak didesain buat install aplikasi dari Google, kecuali dimatikan dulu Defendernya. So gitu. Jadi solusiku adalah ya nanti bisalah kita eh bikin video buat itu. Kalaupun nantinya tetap nggak bisa install, ya nanti bilang aku aja, Mas Om Alwi. Nanti aku akan ajak satu 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 banding satu sama muridnya buat install. Oke, siap Om. Ya. Em, Bisa dibantu kirim ke aku juga nanti biar aku masukkan di template biar lebih enak kan langkah antisipasi dari awal. Oh, boleh Omerta boleh. udah punya YouTube-nya tuh Omerta. Udah Oh, punya boleh YouTube-nya boleh. nanti ya bisa dibantu kirim lagi. Aku juga bakal infokan ke TCM mungkin ya karena memang apa ya MacBook sombong banget laptopnya. Punya Om Merta yang install application aja atau yang matiin Defender itu, ngasih akses izin itu. Omerta. Ada di deskripsinya, Mas. Oh, ada di deskripsinya. Oh, ya Tapi udah tetap ntar pada kita nggak bisa, tetap pada nggak bisa nginstal dari Kak Merta. Aku bingung sumpah. nanti Harus kita harus harus bikinkan one on one, videonya ya Mas. khusus buat matiin ini biar bisa diinstal aplikasi dari luar gitu. Bisa, bisa. Bisa, nanti kita urus bareng-bareng ya. Di Om, ini ada satu yang sampai hari ini belum masuk gara-gara itu. Saya maminya lagi di Amrik, anak saya di rumah nggak bisa install gitu. Wow. Waduh, mana MacBook itu toh kalau mau di mau share screen, mau dikontrol layarnya dari sini tuh. Iya Itu nggak juga bisa. itu juga susah. MacBook nggak bisa pakai remote Itu juga zoom, nggak ya mau. wis rampung. Itu juga nggak mau. Harus diaktifkan accessibility dulu sama izin buat ngakses mouse-nya itu. Nah itu Itu Om. ya ribet. Nah, ya, ya makanya itu harus ada fit call dulu, geser kiri, tombol on off-nya mana, masuk ke accessibility, itu tombol powernya dipencet, klik, oh sudah selesai, Nah, baru bisa dikontrol. kayaknya Om Galang juga mesti bikin kayak gitu buat tutor kayak aku nih Om. Maksudnya ini kalau ada muridmu ini, kalau kamu mau chat kontrol, muridmu dikasih tahu yang ini. Gitu. Soalnya kadang Boleh, orang Windows boleh, nggak bisa ngontrol Mac. boleh. Begitu Om. Iya, Boleh. ini emang itu masalah sumber masalah sih itu banyak kulihat juga dari CS ya masalah ya Mac itu ya. Bingung kita juga bingung sebenarnya dari CS karena kita juga kalau masalah teknikal gitu lebih kita bingung sebenarnya apalagi udah masuk kelas tiba-tiba dia nggak bisa video tiba-tiba apalagi.
suaranya nggak ada. Itu kadang CS malah lebih bingung kali itu. Karena jujur kita dari CS nggak punya experience buat masuk apa ya, buat punya video conference di dalam back office-nya itu. Tuh, ternyata yang Mac banyak, Om, banyak yang komen. Om. Banyak makan ada yang refund tuh gara-gara itu dong. Pas lagi bahas teknikal, ada beberapa course graphic design yang projectnya nggak bisa di-download lagi. Jadi Google Drive-nya udah error, linknya kadaluarsa. Ini, ini tak di di share aja ya, nanti di bug report aja, tak teruskan ke tim metodis. Oke ya, nanti linknya di share aja, lesson berapa, nanti tak teruskan ke metodis. Oke, hampir semua nggak sih? Tahu. Kayaknya ya banyakan lah. Kalau hampir semua enggak. So gitu guys. Yuk, yang lain ada pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum kita tutup. Iya Dari benar. Om Leo udah. Sudah dari aku itu aja. Mungkin aku minta bantuannya nanti abis mungkin besok yang nggak sempat buat aku bakal buat nanti ikut formnya Om Galang aja perihal CS, perihal CS sama ISM. Mungkin aku butuh feedback dari kalian apa yang kalian butuhkan. Mungkin apa ya feedback dari kalian gimana. Kalian mau CS yang kayak gimana? Itu tolong diinfo aja ke nanti tolong diisikan di formnya biar apa ya sama-sama kita lakukan improvement, kalian nyaman kita nyaman kliennya nyaman jadi semuanya nyaman, jadi lebih enak ke depannya kita komunikasinya, apalagi tektokannya juga saling terjaga lah komunikasi antara kita semua. Oke, oke. Oke, boleh, boleh. So gitu guys. Yuk, terakhir pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup buat meeting hari ini. So far ilmu banget ya meeting hari ini ya. Kita crossover sama CS. Aku thank you banget juga sama Om Leo yang datang hari ini. Juga teman-teman juga semuanya buat mendukung acara ini jadi berhasil. So gitu guys. Thank you buat yang datang hari ini. Dan selamat malam. Semoga harinya menyenangkan. Bye-bye. Makasih, Mas.